Bab 583, Kelahiran Harta Karun Pertempuran yang Menentang Surga. Kotak batu itu hanya sekitar 1 kaki panjangnya dan tampak seperti sepotong batu biasa yang telah dipoles. Ada beberapa pola samar yang terukir di sana, tetapi karena berjalannya waktu, pola-pola itu hampir terhapus. Tidak ada yang istimewa dari kotak batu ini, namun harta karun raja biasanya berupa peralatan dari batu, sehingga tidak bisa dianggap remeh. Hahaha, kambing tua itu tertawa terbahak-bahak dengan ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, "Kali ini aku benar. Sekilas aku tahu bahwa kotak batu ini adalah sesuatu yang digunakan oleh seorang raksasa. Karena itu, dia tidak sabar untuk membuka kotak batu itu, ingin melihat apa yang disebut harta perang yang menantang surga itu." Saat tutup kotak batu itu dibuka, bau busuk memenuhi udara. Kambing tua itu mengeluarkan busa di mulutnya, memutar matanya, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Anggota tubuhnya berkedut dan seluruh tubuhnya kejang-kejang, seperti terkena stroke. Tidak jauh dari situ, Xiao Chen sudah menahan napas, menutupi hidungnya, dan menggunakan diagram dewa untuk menekannya, menghalangi bau busuk yang tak terbayangkan dan sepenuhnya mengisolasi dirinya dari tempat itu. Aku tanda pagar Akeong tanda pagar Akeong %. Kambing tua itu difumigasi hingga air matanya mengalir di wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar dan mulutnya berbusa saat ia berusaha menutup kotak itu. "Dasar bajingan, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Kambing tua itu muntah-muntah dan berteriak ke langit, "Aku belum pernah mengalami kehilangan sebesar ini sebelumnya. Aku tidak akan pernah berhenti sampai aku mati." Dengan tergesa-gesa, Xiao Chen samar-samar melihat di dalam kotak batu itu, sepertinya ada sepasang kaus kaki yang robek dan setumpuk. Xiao Chen merasa sedikit tertegun. Siapakah orang-orang ini? Apakah dia benar-benar raksasa di surga? Orang tua di depannya sudah jahat, dan binatang batu tajam itu bahkan lebih keras kepala. Dia benar-benar orang luar biasa yang melakukan hal luar biasa, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang kuat. Si kambing tua melempar kotak batu itu dengan kuat, tergeletak di tanah dan muntah-muntah, mencabut janggut kambingnya dengan keras dan mencengkeram segenggam janggut. Ini pertama kalinya seorang tua sepertiku jatuh ke dalam parit. Aku tahu bahwa binatang buas lisi adalah orang yang tidak berguna, tetapi aku tidak menyangka dia begitu licik dan mempermalukanku seperti ini. Aku tidak akan pernah berhenti berjuang sampai aku mati. Si kambing tua merasa tertekan dan marah untuk pertama kalinya karena dipermalukan. Di bagian terdalam istana bintang matahari, di tanah suci yang indah, seorang anak tengah jungkir balik dan tertawa. Sulit bagi orang luar untuk membayangkan bahwa binatang lisi perkasa dalam rumor tersebut benar-benar terlihat seperti anak kecil dan tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Namun ini hanya penampakan permukaannya saja. Jika dia mengambil tindakan, itu akan sangat mengerikan. Setelah tertawa polos, matanya memancarkan 2 sinar dingin dan ganas. Dalam formasi besar di luar area itu, kambing tua itu tidak bisa tenang, giginya gemeretak, dan ia berharap bisa menggigit semua gigi tuanya. Hahaha, Xiao Chen tertawa terbahak-bahak tanpa rasa simpati. Akhirnya melihat bahwa lelaki tua itu hampir tidak dapat mempertahankan ekspresi cerianya, dia menggoda, "Kalian berdua sama saja. Kalian benar-benar sepemikiran. Aku pikir kalian harus lebih dekat dan lebih banyak berkomunikasi di masa depan." Petik 2.
Akan menjadi kesalahan besar jika bertindak terlalu dini dan membiarkan mereka menyadarinya. Harta karun perang yang menantang surga belum lahir dan disegel. Kambing tua itu mengabaikan ucapan sarkastik Xiao Chen dan mulai memikirkannya sendiri. Katanya, harus ada cara yang luar biasa untuk merebutnya. Kalau tidak, raksasa-raksasa ini sudah waspada dan akan sulit mencabut taring dari mulut harimau itu. Boom! Pada saat ini, suara dahsyat terdengar di tanah suci yang indah. Potongan-potongan gunung peri runtuh satu demi satu. Akar bumi, bagaikan tulang punggung langit dan bumi, muncul dari dalam tanah dengan suara gemuruh dan menjulang tinggi ke langit. Sosok-sosok melintas, dan tiba-tiba muncul lebih banyak lagi kultivator di tanah suci. Semua orang memandangi punggung bukit raksasa yang menjulang dari tanah. Raja teratai, mayat batu, dan binatang batu asah muncul di area yang berbeda. Ketiga raksasa itu tampaknya sengaja menghindari satu sama lain dan tidak menginginkan konflik langsung. Ledakan, sebuah istana megah muncul dari akar meridian Baimai yang menjulang ke langit. Di sana, kabut peri mengambang, cahaya kacau mengalir, dan pintu raksasa berwarna merah tua yang tertutup rapat mengeluarkan suara berderit, lalu terbuka dengan bunyi dentang. Dang! Sebuah lonceng merdu berbunyi, menggetarkan seluruh tanah suci. Boom! Kemudian terdengar lagi genderang yang menggetarkan langit. Lonceng dan menara genderang di istana raksasa di akar leluhur semua meridian berdering terus-menerus, mengumumkan bahwa segel istana bintang mantan raja telah terangkat sepenuhnya dan harta perang yang menantang surga akan segera muncul di dunia. Oh, angin menderu, bau mayat sangat menyengat, dan kabut hitam tak berujung mengepul. Seolah-olah malam telah tiba, dan mayat batu itu adalah orang pertama yang menyerbu masuk ke dalam istana. Jangan terlalu cemas, mayat tua, kalau tidak, kau akan terbaring mati di sini selamanya. Meskipun binatang lisi tampak seperti anak kecil, kata-katanya dingin dan bergetar, membuat orang merasa tercekik. Dia tidak melewati gerbang utama istana, tetapi langsung menghancurkan aula samping dan turun. Sebuah bunga teratai batu tengah mekar, dikelilingi kabut tipis. Raja teratai menerobos angkasa, dan kecemerlangan ilahiyahnya yang agung menyelimuti bagian belakang istana surgawi. Di kejauhan, orang-orang kuat lainnya memperhatikan situasi. Tiga raksasa surga muncul. Mereka tidak berani memperjuangkannya saat ini dan hanya bisa menunggu kesempatan. Istana surgawi terbagi sepenuhnya di antara ketiganya. Tak seorang pun menyangka bahwa pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba jatuh dari langit, menutupi seluruh istana di bawahnya, dan mencengkeramnya dengan keras, mencoba merenggut seluruh istana. Bahkan inkarnasi ketiga raksasa pun ditutupi oleh tangan raksasa itu, dan ketiganya diserang secara bersamaan. Boom! Terjadilah gempa bumi dahsyat di tanah suci. Meskipun akar semua meridian kuat, retakan muncul pada saat ini. Istana raksasa di atasnya berguncang terus-menerus bagaikan rumput liar diterjang ombak yang mengamuk. Salah satu prajurit yang menantang surga miliaran tahun lalu telah benar-benar kembali. Binatang lisi berteriak keras, dan menjadi yang pertama menyerang. Cahaya pelangi menembus langit dan bumi, melesat menuju tangan raksasa di langit. Bas! Teratai batu bergetar, seolah-olah jutaan senjata dewa mengeluarkan suara berdenting, dan pecahan teratai batu beterbangan dan menyerbu ke arah telapak tangan besar di langit. Boom! Gas mayat berguling ke langit,
dan cahaya hitam tak berujung melesat ke langit. Mayat batu menyerang pada waktu yang tepat, kabut hitam melonjak, dan langit serta bumi menjadi gelap gulita. Di kejauhan, semua orang kuat mundur. Mereka tidak pernah menyangka yang datang bukan hanya 3 raksasa dari kahyangan, melainkan juga seorang pendekar penentang surga dari miliaran tahun yang lalu. Ini tentu saja merupakan peristiwa besar yang cukup mengguncang surga. Mata semua orang berbinar, tidak ada yang mundur, dan mereka menyaksikan pertempuran itu dengan tenang dari kejauhan. Harta perang yang menantang surga itu begitu menggoda sehingga semua orang ingin mendapatkannya. Secara khusus, Bibi Rapa raksasa dan prajurit penentang surga tidak mengirimkan tubuh asli mereka, dan tampaknya tidak ingin bertarung sampai mati. Ini adalah kesempatan untuk semua orang. Jika mereka tidak peduli mengenai identitas para raksasa, beberapa di antara mereka akan mampu bersaing dengan inkarnasi tersebut. Kini semua orang menahan diri, takut kalau harta perang yang sesungguhnya muncul, saat itulah semua orang akan menjadi gila. Bang! Di bawah tabrakan dahsyat dari keempat orang kuat itu, sebidang tanah suci ini mulai bergetar hebat, dan kemudian istana bintang matahari di area luar mulai bergetar. Pada saat ini, bintang matahari memancarkan cahaya yang sangat terang. Kemudian pelangi ilahi yang mengejutkan melesat ke angkasa, istana bintang raja dan tanah suci pun tiba-tiba memancarkan cahaya yang cemerlang. Harta karun perang yang menantang surga telah lahir, diselimuti lapisan cahaya yang kacau, berkabut dan misterius. Tidak seorang pun dapat benar-benar melihat apa itu. Membunuh. Pada saat itu, seorang laki-laki aneh dengan rambut acak-acakan menyerbu maju sambil membawa pedang batu. Dialah pendeta pertama yang berani ikut serta dalam pertempuran antara para raksasa dan prajurit penentang surga. Pada saat yang sama, beberapa sosok bergegas maju dan langsung menuju ke harta perang yang dipenuhi dengan cahaya kacau, dan semuanya mulai memperjuangkannya. Tanah suci berguncang, istana bintang berguncang, dan bintang matahari bergetar. Aura di sini segera menyebar ke langit dan bumi, dan dirasakan oleh banyak orang kuat untuk pertama kalinya. Mereka yang awalnya tidak punya niat untuk mengambil tindakan tidak dapat menahan godaan pada saat ini dan banyak indera spiritual yang kuat menyelidiki ke arah bintang matahari. Boom! Medan perang kuno di surga miliaran tahun yang lalu, pada saat ini, menyemburkan seberkas darah, menerangi seluruh surga dan menghancurkan perubahan waktu. Banyak orang berseru, prajurit penentang surga lainnya dari miliaran tahun lalu. Legenda itu memang benar, akan selalu ada 2 atau 3 orang yang dapat kembali dengan selamat. Kilatan darah melintas langit, dan langsung mengalir dari medan pertempuran kuno di langit menuju istana bintang matahari, membuat pertempuran rumit dan sengit untuk memperebutkan harta karun menjadi lebih intens. Bum-bum, suara genderang perang terdengar panjang dan panjang. Sebuah pulau terapung raksasa di angkasa jauh meluncur cepat dari kedalaman surga dan terbang menuju istana bintang matahari. Di alam surga, banyak kultivator terkejut lagi. Dalam perang besar terakhir di surga, orang-orang kuat dari Pulau Gantung dikalahkan dengan menyedihkan dan telah mengisolasi diri selama bertahun-tahun. Sekarang mereka akhirnya muncul ke dunia. Bukankah leluhur mereka binasa saat itu? Atau akankah mereka keluar dengan seluruh klan mereka, terlepas dari konsekuensinya, untuk bertarung sampai mati untuk merebut harta karun yang menantang surga? Setelah harta karun yang menantang surga itu lahir,
banyak tempat di surga tidak lagi damai dalam waktu yang sangat singkat. Bintang matahari menarik perhatian semua yang kuat. Pada saat ini, semua orang menatap ke langit, memperhatikan pertempuran luar biasa ini untuk mendapatkan harta karun tersebut. Bang! Di tanah surga, kabut air memenuhi rawa kematian dan naik ke langit dalam bentuk spiral, bergegas menuju bintang matahari merah menyala. Kabut air yang tak berujung mengembun menjadi bintang matahari, dan matahari yang terik pun meredup. Siapa orang ini? Orang kuat lain muncul di bintang matahari, dan banyak seruan datang dari seluruh surga. Pada saat yang sama, banyak pula petani mandiri yang bangkit. Mereka tidak dapat menahan godaan dan ingin mencoba peruntungan mereka. Pada saat ini, bintang matahari mengantar masuk hari yang paling meriah dalam sejarahnya, tetapi juga hari yang paling berbahaya dan mengerikan, dengan kemungkinan runtuh kapan es. Aja, tempat penting sekte alien di surga, setelah beberapa diskusi rahasia, mereka tidak mau ditinggalkan, dan kota suci yang besar perlahan melayang dan bergegas menuju istana bintang matahari. Ini adalah kota suci yang ditinggalkan oleh Raja Batu yang dibunuh oleh Pangu di masa lalu. Bintang matahari mengumpulkan angin dan awan dari segala arah. Jika semua orang kuat tidak memasuki dunia tanah suci yang diciptakan oleh Raja di masa lalu, bintang matahari pasti sudah runtuh sejak lama. Pada saat itu, langit runtuh dan bumi hancur berkeping-keping di tanah suci. Para penguasa saling bertarung untuk memperebutkan harta karun yang menantang surga. Harta karun perang itu bersinar dengan cahaya yang kacau dan dikelilingi oleh orang-orang di tengahnya. Tak seorang pun dapat melakukannya sendirian. Dalam formasi di luar tanah suci, kambing tua itu begitu gelisah hingga ia melompat-lompat. Segala sesuatunya berada di luar harapannya. Sekalipun formasi yang dibanggakannya itu berfungsi, sulit untuk menahan harta perang itu. Tidak ada respon sama sekali. Bisakah kamu menyia-nyiakan perasaanmu? Xiao Chen tidak berdaya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia benar-benar tidak bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di alam surgawi ini, dan mustahil baginya untuk bersaing. Ini, terlalu banyak orang yang datang, dan pertempuran di luar pun meledak. Raksasa, prajurit yang menentang surga, dan para kultivator independen yang tak kenal takut semuanya telah berpartisipasi di dalamnya, yang secara serius memengaruhi operasi formasiku yang tak tertandingi. Kekuatan formasi itu sama sekali tidak dapat digunakan. Dan harta perang yang menentang surga itu mungkin luar biasa dan sangat sulit untuk dibatasi. Kambing tua itu mondar-mandir, khawatir dan amat gelisah, menggosok-gosok tangannya terus-menerus, dan berkata, "Tidak, kita perlu memikirkan cara-cara yang luar biasa." Tiba-tiba dia berhenti, menatap Xiao Chen, dan berkata, "Nak, apakah kamu berani mengambil risiko?" "Bagaimana cara mengambil risiko?" Xiao Chen meliriknya. Orang tua ini tidak pernah punya ide bagus, jadi dia sangat waspada. "Aku akan menggunakan kekuatan formasi yang tak tertandingi ini untuk menyerangmu, dan kau akan menjadi satu dengan peta suci dan merebut harta karun perang yang menantang surga." Dasar orang tua, kau benar-benar tidak punya ide bagus. Apa kau ingin mengorbankan aku hidup-hidup? Atau kau bisa melakukannya sendiri? Xiao Chen menolak secara langsung. Kambing tua itu menggosok-gosok tangannya dengan cemas dan berkata, "Mengapa aku harus mengorbankanmu hidup-hidup? Meskipun agak berisiko, itu satu-satunya cara. Jika ada seorang pejuang yang menentang surga di sini." "Omong kosong,"
Seorang pejuang yang menentang surga masih membutuhkan kerjasamamu, kau bisa melakukannya sendiri. Setelah berkata demikian, Xiao Chen teringat akan jejak Dao di tubuhnya. Bisakah dia memanfaatkannya pada saat ini, terutama Dao tertinggi di dunia lain? Pada saat ini, mata kambing tua itu tiba-tiba berbinar dan berkata, "Aku mengerti. Masih banyak hal-hal yang tidak berguna di tubuhmu yang dapat digunakan dengan baik. Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Xiao Chen menatapnya dengan waspada. Orang tua ini sungguh jahat dan kita harus waspada terhadapnya. Aku merasa ada yang tidak biasa dalam dirimu. Mengapa kau tidak menunjukkan semuanya kepadaku? Mungkin aku bisa memberikan ide yang bagus. Anda pecundang total dalam strategi militer. Anda tidak punya ide bagus, semuanya buruk. Xiao Chen tidak bermaksud mengungkapkan rahasianya kepada orang tua ini tanpa pembelaan apapun. Namun, orang tua ini terlalu misterius. Pada saat ini, matanya bersinar cemerlang. Dua cahaya aneh mendistorsi ruang, seolah-olah mereka bisa melihat semua rahasia dunia. Saat dia menatap Xiao Chen, dia berseru, "Ya Tuhan, keberuntungan macam apa yang kamu miliki, nak? Apakah kamu memiliki jejak Dao tertinggi di tubuhmu? Bagaimana inimu?" Mungkin, Xiao Chen terkejut, tetapi wajahnya tenang, dan dia berkata, "Jika aku telah mengolah Dao tertinggi dan memadatkannya menjadi sebuah jejak, aku akan pergi sendiri untuk memperjuangkan harta perang yang menantang surga. Apakah aku masih akan berjalan bersamamu? Tidak, pasti ada sesuatu yang aneh di tubuhmu. Aku merasakan napas yang aneh." Tatapan mata kambing tua itu menjadi sangat kosong, seolah-olah dia bisa melihat menembus tubuh Xiao Chen, dan berkata, "Nak, jangan sembunyikan lagi, tunjukkan dengan cepat, jika kita bergandengan tangan, kita pasti bisa memenangkan harta perang yang menantang surga." Xiao Chen ragu-ragu sejenak, lalu melepaskan jejak dunia lain, dan sesosok samar berdiri di tengah formasi. Sungguh tanda yang kuat, itu memang jalan yang paling agung. Orang ini luar biasa di masa lalu, benar-benar tak terkalahkan. Kambing tua itu memperlihatkan ekspresi terkejut dan terus berseru. Sayangnya, jejak Dao ini aneh. Hanya keturunannya yang bisa mewarisinya. Aku sudah lama memikirkannya tetapi masih belum menemukan solusinya, kata Xiao Chen. Hehe, tidak apa-apa. Dengan adanya aku di sini, kita pasti bisa memanfaatkan hukum aslinya untuk sementara waktu. Cahaya misterius muncul di mata kambing tua itu, seolah-olah dia telah dibangkitkan dan dilahirkan kembali. Pada saat ini, dia penuh dengan semangat dan energi, dan menunjukkan ekspresi yang memandang rendah dunia, dan berkata, "Jika kita bergabung, kita akan setara dengan seorang prajurit yang menentang surga. Bukankah kau mengatakan bahwa kau sudah menjadi prajurit yang menentang surga? Apakah kau perlu bergabung denganku? Ada masalah kecil. Sekarang hanya jika kita bergabung, kita dapat menunjukkan kekuatan seorang prajurit yang menentang surga." Kambing tua itu berbicara tanpa malu-malu, dengan ekspresi penuh percaya diri, dan berkata, "Jejak Dao Agung terkandung dalam tubuhku, aku terkandung dalam peta dewa, dan peta dewa terkandung dalam tubuhmu. Kita begitu bersatu, dengan bantuan kekuatan tertinggi yang disediakan oleh formasi pertama yang tak tertandingi sepanjang masa ini, kita untuk sementara setara dengan seorang pejuang yang menentang surga. Dasar kau yang tua ini tidak pernah bisa diandalkan. Aku berkata jujur, kalau tubuhku tidak apa-apa,
tidak perlu cerewet begitu. Kalau kau tidak percaya padaku, ayo kita coba dan kau akan tahu. Kambing tua itu menjadi serius sekali dan berkata, peta suci itu sepenuhnya berada di bawah kendalimu. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, jangan salahkan aku karena ingin menghancurkanmu dengan peta dewa. Xiao Chen memperingatkan. Dia takut kalau orang tua ini akan melakukan sesuatu yang salah karena orang tua ini sungguh mengkhawatirkan. Ledakan. Beberapa saat kemudian, aura yang membuat semua kultivator berdebar-debar meletus dari tepi tanah murni di bintang matahari. Api ilahi yang mengerikan mengguncang seluruh dunia. Prajurit penentang surga lainnya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin begitu banyak prajurit yang menentang surga dari miliaran tahun lalu kembali? Tidak mungkin. Pada saat ini, banyak orang kuat, baik di tanah suci maupun di surga, menunjukkan ekspresi terkejut. Bab 584, Merebut Harta Karun. Kuat tak tertandingi. Itulah satu-satunya perasaan Xiao Chen saat ini. Seluruh tubuhnya penuh vitalitas dan memiliki kekuatan ilahi yang tak terukur. Orang-orang di tanah suci itu secara alami merasakan aura yang tidak biasa ini, yang menyesakkan. Fluktuasi energi yang dahsyat menyapu dari tepian bagaikan badai yang mengamuk. Swiss. Xiao Chen bergegas keluar dari formasi, dengan api suci melonjak di sekelilingnya, mengguncang seluruh tanah suci. Bahkan ada tanda-tanda keruntuhan. Cahaya matahari bintang di luar diredam olehnya. Pada saat ini, dia benar-benar kuat. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya, bentuknya bagaikan cahaya dan kilat, dan dia tiba-tiba sampai di tanah suci. Dia tidak lagi tampak seperti manusia, melainkan seperti bintang dewa yang menyala. Di tanah suci yang kacau, seseorang menyerangnya pada saat pertama. Beberapa sinar cahaya menghantamnya seperti komet, menggambar jejak yang panjang. Bang! Xiao Chen mengangkat tangannya dan menebas ke depan, menghalangi beberapa cahaya pembunuh sekaligus. Cahaya ilahi tersebar kemana-mana, dan kekuatan ilahi lenyap begitu saja. Dua kilatan petir dingin melesat dari matanya, dan jari-jarinya bagaikan pedang, menyapu ke arah orang-orang yang telah melakukan serangan. Cahaya pedang panjang melintasi langit tanah suci, dan hukum ketuhanan yang tidak diketahui memenjarakan langit, seketika memotong ketiga sosok itu menjadi dua bagian, dan darah menyembur ke langit. Ketiga sosok itu lenyap dengan cepat, dan mereka langsung mundur tanpa harapan sedikit pun untuk beruntung, serta melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Xiao Chen tidak peduli untuk menghancurkan mereka sepenuhnya, karena dia telah mengunci pria kuat misterius, manusia tanah liat, dari faksi lain. Bagaikan mimpi atau kilat, ia menampakkan diri di depan patung tanah liat itu bagaikan bunga yang bagaikan mimpi. Tidak ada gerakan yang kosong. Sebuah tangan besar menutupi langit dan menyelimutinya. Kekuatan ilahi tidak terbatas, tanah suci yang berguncang runtuh, dan ketika hukum sumber ilahi yang tidak diketahui keluar, langit bukan lagi langit, dan bumi bukan lagi bumi. Segala sesuatu berubah, dan segala sesuatu ditentukan oleh hati. Hanya satu orang yang mengendalikan dunia. Lelaki kuat misterius yang bagaikan patung tanah liat atau ukiran kayu itu tak dapat lagi tetap tenang pada saat ini. Separuh wajahnya yang kusam dan terekspos tiba-tiba berubah warna. Dia menggerakkan tangannya berulang kali, memancarkan hukum asli semua dunia untuk melawan tangan raksasa di langit.
Namun sesuatu yang buruk terjadi. Saat lelaki kuat misterius itu, yang tampak seperti patung tanah liat atau patung kayu, mengangkat tangannya ke langit, lengannya hancur tanpa suara, berubah menjadi abu, dan menghilang ke dalam kehampaan. Kekuatan macam apa ini? Lengan patung tanah liat orang kuat misterius itu berubah menjadi abu dalam sekejap. Kemanapun tangan raksasa Xiao Chen lewat, tidak ada yang dapat menghentikannya saat ini, dan dunia ini telah sepenuhnya dikuasai. Itu bisa disebut perubahan total. Dunia di bawah tangan besar sedang dibentuk ulang, ruang, aturan, dan tatanan yang dicakup sedang diatur ulang, semuanya terkendali, dunia seperti bunga hantu, diubah dan dibuat sesuka hati. Inilah hukum asli prajurit yang menentang surga, dan ini hanyalah puncak gunung es dari kekuatan tertinggi. Bang! Lengan kanan manusia tanah liat itu beregenerasi dan dia menebas ke arah langit dengan pisau batu. Cahaya kuning kabur itu bagaikan pelangi ilahi abadi, melintasi alam semesta yang luas dan menerangi miliaran galaksi. Namun, tangan besar di langit hanya membuat satu gerakan dan menekan dengan kuat, dan semua energi pedang kuning runtuh. Pisau batu itu mengeluarkan suara, berderak, dan tiba-tiba hancur berkeping-keping di kehampaan. Itu bukan senjata batu sungguhan dan tidak mungkin abadi. Ia hancur berkeping-keping di dunia kecil yang didefinisikan ulang oleh tangan raksasa. Namun, patung tanah liat ini sungguh menakjubkan. Bahkan dalam situasi yang menakutkan seperti itu, ia tidak takut sama sekali. Tubuhnya seperti rumput bebek yang mengapung, bergerak dengan cara yang sangat aneh berdasarkan aturan-aturan ilahi yang asli. Tubuh dharmanya mengandung esensi Dao Agung. Ia menggunakan dharma untuk menghilangkan dharma, menciptakan keretakan dalam aturan-aturan ilahi, dan melarikan diri dari dunia ini. Siapapun yang dapat lolos dari tangan seorang pendekar penentang surga pastilah merupakan orang yang luar biasa, memiliki tingkat kultivasi yang tidak terbayangkan oleh orang kebanyakan. Dia merupakan tokoh teratas di bawah para raksasa di alam surga. Tubuh orang ini mungkin tidak cukup kuat, tetapi pemahamannya tentang hukum-hukum ilahi telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Dewa leluhur tertinggi, kami ada di sini. Pada saat ini, gelombang kekuatan dewa datang dari luar tanah suci, dan sebuah kota dewa yang megah menyerbu masuk. Orang-orang kuat dari berbagai faksi membawa kota besar yang ditinggalkan oleh mantan Raja Manusia Batu ke tanah suci. Pria kuat misterius, manusia tanah liat, menghilang dalam sekejap dan melemparkan dirinya ke kota suci kuno. Manusia tanah liat yang kuat dan misterius itu ternyata adalah dewa leluhur tertinggi. Xiao Chen sedikit terkejut dan pada saat yang sama, dia juga waspada. Jika dewa leluhur tertinggi dapat memahami dewa semua alam sampai tingkat tertentu, dia akan menjadi begitu kuat hingga dapat menjungkirbalikkan pengetahuan masa lalunya. Tidak seperti jalan manusia batu, jalan ini mengharuskan pemeliharaan tubuh fisik. Setelah kekuatan ilahi mencapai puncaknya, tidak akan ada lagi perubahan, dan mungkin akan mandek selama puluhan juta tahun. Cangkang daging dewa leluhur tertinggi tidak dapat dibandingkan dengan tubuh manusia batu, dan bahkan jauh lebih lemah daripada tubuh manusia batu yang gagal, tetapi persepsi orang seperti itu terhadap hukum-hukum ketuhanan cukup mengerikan. Barangkali, banyak dewa leluhur tertinggi bahkan tidak dapat bersaing dengan manusia batu yang kalah dalam waktu yang sangat lama. Tetapi begitu mereka memahami asal-usul aturan ilahi semua alam hingga tingkat tertentu, mungkin banyak hal akan berubah.
Patung tanah liat yang misterius dan kuat di depannya akan mengalami perubahan kualitatif. Dia telah maju jauh di jalan untuk menjadi dewa leluhur tertinggi dan telah menempuh jalan yang semakin melebar. Tidak mengherankan jika jalan yang ditempuh oleh dewa leluhur tertinggi dapat dianggap sebagai salah satu dari dua jalan kultivasi utama bersama dengan jalan manusia batu. Setelah memahami situasi ini, niat membunuh Xiao Chen bertambah kuat, dan dia segera bergegas menuju kota suci kuno. Dia mengayunkan pedangnya ke depan dengan bilah pedang yang mengandung jejak hukum tertinggi Dao. Meski bukan itu yang disadarinya, dia dapat menggunakannya saat ini. Gambaran ilahi di dalam tubuhnya kabur, dan kambing tua itu menyatu dengan jalan raya tertinggi dari dunia lain, dan menampilkan hakikat jalan raya itu ke dunia luar melalui gambaran ilahi. Langit dan bumi laksana tirai yang akan dibuka dengan tarikan yang kuat, menampakkan panggung dunia baru, yang diciptakan oleh mereka yang melawan langit, digunakan untuk tujuan mereka sendiri, dan diubah menurut pikiran mereka. Kota suci kuno diselimuti oleh aturan asal dunia baru yang terkandung dalam pisau palem, dan dunia pun berubah total. Kota megah itu berguncang hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun, bertentangan dengan harapan Xiao Chen, setelah serangan dahsyat dari prajurit penentang surga, kota suci kuno bergetar hebat, lalu meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, melarutkan kekuatan tertinggi yang terkandung dalam pisau telapak tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Chen bertanya pada kambing tua di tubuhnya. Itu bukan kota suci biasa. Kota itu ditinggalkan oleh raja dan tetap utuh. Dalam arti tertentu, kota itu lebih berharga daripada prajurit batu yang berhasil bertransformasi. Itulah jawaban si kambing tua. Bas, kota dewa kuno bergetar, dan suara jutaan serangga dewa yang mengepakkan sayapnya terdengar. Cahaya ilahi kuning yang menyilaukan mekar dan datang ke arah Xiao Chen untuk menekannya. Ledakan, Xiao Chen melancarkan pukulan ke bawah, menyebabkan kota suci Taiko berguncang. Cahaya keemasan melesat ke angkasa, lalu terbang keluar secara diagonal. Suatu kekuatan ilahi yang dahsyat menjatuhkannya ke kedalaman dunia tanah suci, menghancurkan gunung-gunung peri yang tak berujung. Sulit bagi orang awam untuk membayangkan bahwa kota suci generasi Raja Manusia Batu diterbangkan seperti ini, dan semua biksu terkejut. Namun, setelah menghancurkan beberapa urat kuno pegunungan tandus, kota suci kuno itu bangkit ke langit lagi. Sangat kokoh dan tidak rusak sama sekali. Pemilik kota suci ini punya motif yang besar. Kambing tua itu menyampaikan pesan kepada Xiao Chen dalam peta suci. Umumnya, saat seorang raja manusia batu lahir, kehidupan kota suci itu berakhir. Kecuali jika seseorang merusak vitalitasnya sendiri, kota suci itu dapat dipertahankan. Bagaimanapun, itu adalah kunci proses nirwana raja. Kota suci yang dipertahankan memiliki kegunaan yang tak terbayangkan dan merupakan harta yang dapat tumbuh perlahan. Sayangnya, Raja Manusia Batu dari faksi alien adalah sosok yang tragis. Dia dihancurkan oleh Raja Pangu tidak lama setelah dia datang ke dunia, hanya meninggalkan kota dewa. Xiao Chen tidak berhenti. Dalam sekejap mata, dia muncul di kedalaman tanah suci dan menyerang kota suci kuno lagi. Dia secara misterius bergabung dengan kambing tua itu untuk menjadi seorang prajurit yang menentang surga. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini hari ini dan ingin membunuh para pembangkang. Bas, kota suci yang besar itu bergetar lagi, membesar ribuan kali,
dan menekan ke arah Xiao Chen. Bangkit! Xiao Chen mengangkat langit dengan satu tangan dan benar-benar mengangkat kota suci kuno di telapak tangannya. Dia mengangkat kota kuno yang beratnya miliaran ton dan menghancurkannya menuju harta perang yang menantang surga yang bersinar dengan kecemerlangan yang kacau di langit. Bang! Pada saat ini, Raja teratai bergerak dan meraih ke arah kota suci kuno. Saat dia menggenggam kota itu, bunga teratai batu beterbangan di langit, kota kuno itu berguncang, dan cahaya kuning melesat ke langit. Boom! Energi mayat itu meluap, mayat batu itu beraksi, dan kabut hitam mengepul bergulung ke arah Raja teratai. Terlihat bahwa mayat batu itu berpihak pada golongan lain dan tidak lupa membantu pada saat itu. Raja teratai menginjak teratai batu dan melangkah mundur, memurnikan awan kabut mayat dan menyapunya ke kota suci, menyebabkan kota kuno itu bergetar hebat. Namun, ia tetap abadi dan tidak hancur. Nak, simpanlah sedikit kekuatanmu dan jangan sia-siakan untuk kota suci itu. Akan sulit untuk menghancurkannya dalam waktu sesingkat itu. Kau masih harus merebut harta karun yang menantang surga nanti. Kambing tua itu mengingatkan. Akan tetapi, dia tidak dapat memahami kerumitan Xiao Chen. Xiao Chen tidak dapat mengendalikan dirinya dan menyerang kota suci lagi. Telapak tangannya menutupi langit dan bumi, kekuatannya menekan matahari dan bulan, dia melancarkan serangan dengan seluruh kekuatannya. Jejak Dao Agung muncul dan menghantam kota raksasa raja di bawah. Seolah merasakan kekuatan yang mengerikan, dewa leluhur tertinggi menggerakkan kota suci kuno menembus langit dan bumi, bergerak ke samping dalam jarak tak terhingga, dan bersembunyi di balik mayat batu. Bang! Namun tidak seorang pun menduga bahwa seberkas cahaya darah akan turun seperti kekuatan yang luar biasa dan menghantam kota suci kuno. Itu adalah cahaya berdar. Yang mengalir dari medan perang kuno di surga. Melihat hal itu, mayat tua itu ingin menyerang lagi, tetapi Raja teratai melangkah maju untuk menghalangi jalannya dan memberikan pukulan yang mengejutkan kepadanya. Kelopak bunga teratai, pada saat ini setiap bunga teratai batu merupakan sebuah dunia. Seluruh surga dan dunia menyelimuti mayat batu itu. Ketika hukum tertinggi Raja teratai keluar, mayat batu yang ada di dunia harus berubah warna. Ledakan, Xiao Chen bergerak di waktu yang tepat, muncul di depan kota suci kuno, dan menghantam dengan telapak tangan. Pada saat yang sama, cahaya merah darah menyala, dan para pejuang di antara mereka mengambil tindakan untuk menyerang kota besar itu. Pada saat yang sama, spiral kabut air lainnya dengan cepat menyebar dan menyelimuti kota suci itu. Pria kuat misterius lainnya mengambil tindakan dan menyerang kota suci kuno. Hehe, aku juga akan berbagi sisanya. Pada saat ini, binatang batu asah yang menyerupai anak kecil itu tertawa dingin dan ikut bertindak, berubah menjadi seberkas cahaya dan menukik ke bawah, menuju langsung ke kota iblis kuno. Prajurit dalam cahaya merah darah, sosok misterius dalam kabut air spiral, binatang batu tajam, dan Xiao Chen meraih kota suci kuno pada saat yang sama. Keempat orang sakti itu mencabik-cabiknya dengan dahsyat, dan harta karun sang raja yang semula utuh, tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Retak, retakan muncul di kota besar dan tembok kota yang megah. Terutama gerbang kota besar itu runtuh dengan suara keras. Di kejauhan, dua sinar dingin melesat keluar dari mata mayat batu itu dan dia mengeluarkan lolongan panjang yang membuat orang-orang menggigil. Dia melarikan diri dari surga dan ribuan dunia, dengan paksa keluar dari dunia teratai,
dan dengan cepat terbang ke sekitar kota dewa kuno. Tepat ketika para kultivator di sekitarnya mengira bahwa mayat tua yang pernah hidup bersama dengan dunia ini akan menyelamatkan kota suci kuno, dia melakukan sebuah gerakan yang membuat semua orang tercengang. Bang! Cakar mayat kering itu mencabik dan mencengkeram kota besar itu. Dia juga ingin ikut menikmati sisa makanannya. Dari sini terlihat betapa kejam dan biadabnya mayat batu itu. Sekalipun ada persahabatan, persahabatan itu dapat dihapuskan tanpa ampun dalam sekejap. Inilah sifatnya yang berubah-ubah dan menakutkan. Karena tidak ada cara untuk menyimpannya, saya akan terlibat saja dan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Kelima orang kuat itu menyerang pada saat yang sama. Sekalipun sekuat kota suci kuno yang merupakan harta karun peninggalan raja, kota itu tidak akan mampu menahannya sama sekali. Di tengah suara yang memekakkan telinga itu, kota suci raja dirobek-robek oleh 5 orang kuat. Cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan menerangi segala arah, dan harta karun sekte dihancurkan dan dibagi rata di antara 5 orang kuat, yang masing-masing merebut satu bagian kota. Kota suci raja bukanlah sesuatu yang biasa. Meskipun sama-sama dikendalikan oleh manusia, pada saat ia terkoyak, kerusuhan kekuatan ilahi tertinggi tidak terbayangkan. 5 pria terkuat terguncang oleh dampak cahaya ilahi dan menekannya dengan seluruh kekuatan mereka. Tidak peduli apakah itu para kultivator bintang matahari atau orang-orang kuat di tanah surgawi, mereka semua sangat terkejut. Meskipun kelima pria kuat itu memiliki tanda kloningan mereka tetap saja sangat menakutkan. Mereka membagi kota raja seperti ini. Kekuatan ilahi seperti itu benar-benar mengagumkan. Patung tanah liat dewa leluhur tertinggi sekte alien membawa semua orang kuat bersamanya. Dalam sekejap cahaya dan bayangan, dia menghilang ke tanah suci dari udara tipis. Xiao Chen ingin menghentikannya, tetapi dia tidak berdaya untuk memisahkan diri. Kota di tangannya sedang kacau balau dan bisa runtuh menjadi abu kapan saja. Dewa leluhur tertinggi yang misterius dan bodoh, yang sebodoh patung tanah liat, memiliki harta rahasia dan berhasil melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Dia terbang jauh dari bintang matahari dan turun ke tanah surga sebelum mereka muncul. Kalian orang berdosa! Dewa leluhur tertinggi berteriak dengan marah pada beberapa orang kuat dari sekte lain. Hancurnya kota suci merupakan kerugian yang sangat besar bagi sekte lain di surga. Di tanah suci bintang matahari, 5 orang kuat menekan reruntuhan kota dan memurnikannya serta menyerapnya ke dalam tubuh mereka. Kemudian mereka semua melambung ke angkasa, berusaha untuk merebut harta perang yang menantang surga, karena Raja Teratai akan segera menang, dan harta perang itu pun diselimuti oleh kelopak bunga teratai. Bum-bum, genderang perang berdentum keras, menggetarkan langit dan bumi. Pulau dewa yang tergantung itu meledak menjadi miliaran sinar cahaya dan juga melesat maju. Pada saat yang sama, banyak pembudidaya independen mengikuti di belakang pulau gantung dan mengambil tindakan pada saat yang sama, mencoba mengganggu situasi dan merebut harta karun itu. Bang! Xiao Chen pertama kali bertabrakan dengan mayat tua itu, lalu menghantam binatang batu tajam itu dengan telapak tangannya. Dia hampir terpisah dari gambaran ilahi karena keterkejutannya. Itu hanya tanda-tanda inkarnasi, mengapa kita tidak bisa mengalahkannya? Xiao Chen bertanya pada kambing tua. Cukup bagus kalau kita bisa bersaing dengan inkarnasi mereka. Lagi pula, kombinasi kita hanyalah siluman.
Kita bukan pejuang sejati yang menantang surga. Kau harus memanfaatkan kesempatan itu sendiri. Kambing tua itu menanggapi dengan cengiran. Dia menggunakan jejak jalan raya tertinggi di dunia lain dan terhubung dengan kekuatan agung formasi ilahi yang telah digambarnya. Dia merasa sangat tidak nyaman saat itu. Boom! Ketika semua orang di Tanah Suci beraksi, harta perang yang menantang surga sekali lagi dipukul ke area pusat. Cahaya yang kacau itu cemerlang dan sulit dipahami. Tak seorang pun dapat meraihnya sendirian. Bang! Pada saat ini, mayat batu itu tiba-tiba menyerang Xiao Chen dan memukulnya dengan kekuatan telapak tangan asal-usul Tuhan. Tubuh Xiao Chen bergetar hebat, dan dia berbalik untuk bertarung dengannya. Bang! Pada saat ini, binatang lisi tiba-tiba menyerang dan menyerbu ke arah Xiao Chen. Kabut air spiral, boom, memenuhi udara dan naik ke langit, menyerbu ke arah Xiao Chen. Situasinya sangat kritis. Ketiga orang kuat itu mengambil tindakan pada saat yang sama, yang hendak mengulangi tragedi kota suci kuno sekte alien. Ketiga orang jahat ini, sialan mereka, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Kambing tua itu menggeram marah pada peta dewa. Namun, yang mengejutkan dan membuat marah adalah ketika cahaya merah darah menyala, prajurit yang bergegas dari medan perang kuno surga juga menyerang Xiao Chen. Orang-orang ini jelas ingin menyingkirkannya terlebih dahulu, jadi mereka bergabung sebentar dan membentuk aliansi. Xiao Chen berteriak kepada kambing tua di peta dewa, apakah pertempuran kedua telah ditentukan? Jika tidak, aku akan mundur. Ini adalah perjanjian rahasia mereka sebelumnya. Sementara Xiao Chen terbang di angkasa, kambing tua itu melakukan gerakan rahasia dalam kegelapan, membentuk formasi kedua yang dibanggakannya, dan merebut harta perang yang menantang surga dari jarak dekat. Ini akan segera berakhir. Xiao Chen tidak dapat bertahan lagi. Keempat pria kuat itu semuanya menunjukkan kekuatan suci mereka dan datang untuk menekannya, seolah-olah mereka ingin menyegelnya sampai mati di sini. Baiklah, mari kita mundur. Kambing tua itu menggeram. Saya khawatir akan sulit bagi kita untuk mundur. Xiao Chen merasa cemas. Keempat orang kuat itu memenjarakannya di langit, dan tubuhnya berderit. Siapa takut? Suara kambing tua itu terdengar. Pada saat ini, Raja Lian tiba-tiba mengambil tindakan dan mengguncang keempat orang kuat di luar. Seluruh surga dan dunia muncul, dan Raja teratai membuka sebuah jalan, yang memungkinkan Xiao Chen berhubungan dengan dunia luar dan terbebas dari kurungan. Ini di luar dugaan keempat orang kuat itu. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Lian akan membantu pesaing saat ini. Boom-boom, genderang perang dibunyikan dan pulau gantung muncul. Jutaan aura dewa menyapu dari jarak yang tidak jauh, menghalangi jalan melarikan diri Xiao Chen. Aku akan mengingatmu, Pulau Gantung. Kambing tua itu menggertakkan giginya dan berkata, sepertinya leluhurmu benar-benar belum mati. Kalau tidak, bagaimana mungkin kau berani bersikap sombong dan menambah hinaan demi menghentikan pendekar anti langit itu? Bang! Keempat pria kuat itu menutup ruang itu lagi dan mengisolasi Xiao Chen di dalam. Bahkan jika Raja teratai mengambil tindakan, akan sulit untuk membukanya dalam waktu singkat. Kali ini keempat orang kuat itu mengambil tindakan pencegahan dan jelas bahwa mereka ingin menyegel Xiao Chen terlebih dahulu. Formasi pamungkas telah diaktifkan, teriak kambing tua itu. Bunga teratai batu yang mengambang di sekitar harta perang yang menantang surga semuanya bersinar terang,
dengan pola-pola misterius muncul di atasnya. Ternyata itu adalah formasi kedua yang dipahat secara diam-diam oleh kambing tua itu. Xiao Chen telah lama merasa bahwa orang tua ini mempunyai hubungan istimewa dengan Raja Teratai, tetapi dia tidak pernah menyangka akan sampai pada titik ini. Pada saat kritis ini, orang tua itu mengukir formasi kedua pada batu teratai yang disediakan oleh Raja Teratai. Boom! Cahaya harta perang yang menantang surga itu melesat ke angkasa, bergetar hebat, lalu mulai memudar dan hampir lenyap. Tidak bagus. Keempat orang kuat itu sangat marah. Mereka semua terbang ke angkasa dan mengerahkan kekuatan tertinggi mereka untuk menghalangi harta perang yang menentang surga. "Ayo pergi!" Kambing tua itu berteriak cemas. Xiao Chen bahkan tidak menoleh ke belakang dan segera bergegas keluar dari tanah suci. Ketika melewati pulau gantung, dia menyerang tanpa ampun. Bang! Sudut peta dewa yang tidak lengkap dan tidak aman itu terungkap, dan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Pulau yang tergantung di langit itu tiba-tiba runtuh menjadi dua, dan lebih dari selusin sosok jatuh. Xiao Chen mengulurkan tangan besarnya, meraih dua di antaranya, dan menghancurkannya dengan keras. Dua bola kabut darah meledak keluar. Dia menyerbu masuk, mundur dari istana bintang matahari melalui rute yang sama, lalu bergegas keluar dari bintang matahari. Bab 585 Kunci Batu. Xiao Chen melesat keluar dari istana bintang matahari bagaikan meteor, dengan cahaya menyala-nyala di sekelilingnya. Dia ingin melarikan diri ribuan mil jauhnya dan meninggalkan tempat yang kacau ini. Bang! Pada saat ini, di luar bintang matahari, sebuah telapak tangan besar tiba-tiba turun seperti kekuatan yang luar biasa, seolah-olah langit sedang menekan, dan Xiao Chen sepenuhnya tertutup. Klang! Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Xiao Chen bergegas menyambut serangan itu dengan tangan terangkat ke langit, mengangkat cakar raksasa yang tak terbatas. Seluruh tubuhnya terguncang hingga hancur, dan segala macam hukum asli yang misterius menyerangnya. Ini adalah invasi ganda terhadap kekuatan ilahi dan aturan ilahi. Situasinya sangat kritis. Lawan lebih kuat dari yang diperkirakan dan tiba-tiba menyerang Xiao Chen, menyebabkan dia kehilangan inisiatif. Boom! Seakan sedang menabuh genderang surga, tangan besar itu menghantam tubuh Xiao Chen. Dunia yang ditutupi oleh tangan besar itu runtuh pada saat itu, dan semuanya lenyap, bahkan tubuh Xiao Chen pun hancur. Seorang prajurit yang menakutkan, dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas dan hukum-hukum yang tak terduga dan mengagumkan. Kembali ke asal, Xiao Chen berteriak, membentuk kembali dunia dalam kehampaan. Tubuhnya yang hampir hancur dengan cepat diperbaiki, dan dia bergegas keluar dengan susah payah. Itu dia, kambing tua dan Xiao Chen mengenali tangan raksasa di atas pada saat yang sama. Itulah tangan besar yang datang lebih dulu belum lama ini dan menamparkan binatang batu asah, Raja Teratai, dan mayat batu secara bersamaan. Kemudian dihancurkan oleh ketiga raja dan disembunyikan. Saya tidak pernah menyangka dia akan ada di sini pada saat yang kritis. Kekuatan orang ini luar biasa dahsyatnya, yang membuat Xiao Chen merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak ingin berlama-lama di sini, maka dia pun berubah menjadi sebutir pasir abadi, dan menjadi dunia abadi, menghilang di antara langit dan bumi. Bang! Namun, suara yang seakan-akan sudah berlangsung lama itu tiba-tiba mengguncangnya lagi. Tangan besar itu menggenggam langit dan bumi,
menutupi dunia yang diciptakan Xiao Chen dan dengan paksa memenjarakannya. Pada saat ini, semua jenis mantra suci seperti ruang dan waktu sama sekali tidak efektif, dan sulit untuk melarikan diri dari medan perang ini. Pada saat ini, di tanah suci bintang matahari, harta karun perang yang menantang surga yang bersinar dengan cahaya kacau memancarkan satu sinar terakhir dari kecemerlangan yang menyilaukan, dan kemudian sepenuhnya menghilang dari udara tipis. Raja teratai menghilang bersama bunga teratai batu di seluruh langit dan tidak pernah terlihat lagi. Mata beberapa raja dan prajurit semuanya bersinar dengan cahaya dingin, dan mereka bergegas keluar dari bintang matahari pada kesempatan pertama. Swiss. Kabut air berbentuk spiral itu keluar lebih dulu, tepat pada saat melihat Xiao Chen terjebak, dan segera menyerbu ke arah pelakunya. Pada titik ini mereka tahu tanpa berpikir bahwa Xiao Chen berkolusi dengan Raja Teratai. Binatang batu tajam, mayat batu, dan prajurit yang bersinar dengan cahaya merah darah mengikuti dari dekat, menyapu ke arah sini, mencoba mencabik-cabik Xiao Chen. Sudah berakhir. Aku, seorang lelaki tua, tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Kambing tua itu berteriak, dan segera menggantikan asal jalan raya tertinggi dari dunia lain, muncul kembali jejak jalan yang tidak dikenal. Ini adalah jalan aslinya sendiri. Bukan berarti jalan dari dunia lain tidak cukup kuat atau mendalam, tetapi hanya jalan agung yang diciptakannya sendiri yang paling cocok untuknya. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Chen bersinar dengan cahaya ilahi, yang menjadi semakin terang, sepenuhnya menekan bintang matahari. Di alam surga, banyak orang sedang melihat ke langit, dan ada cahaya yang luar biasa. Semua orang amat terkejut. Cahaya satu orang sebenarnya menekan matahari dan menerangi bumi. Jelaslah bahwa prajurit yang kuat dan menantang surga ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Kemungkinan besar tubuh aslinya muncul di istana bintang raja. Apakah ini pertempuran yang menentukan dan pertarungan hidup dan mati? Para raksasa surga dan para prajurit yang telah kembali setelah menentang kehendak surga biasanya tidak akan datang sendiri dan tidak akan memulai perang secara gegabah untuk menghindari duel hidup mati yang sesungguhnya. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan dan tidak dapat diprediksi. Melarikan diri. Itulah satu-satunya kata yang diucapkan kambing tua itu saat itu. Dia tampak sangat lemah dan sedang berjuang untuk menopang tanda Dao Agung dan menggabungkannya dengan diagram dewa untuk digunakan Xiao Chen. Swiss. Pada saat ini, Xiao Chen merasa semakin kuat. Cahaya itu menerangi langit dan berubah menjadi pelangi ilahi yang melesat maju. Semua penghalang dan hambatan dunia telah ditembus. Bahkan telapak tangan besar yang menutupinya hancur oleh tubuhnya, dan telapak tangan itu pun menerobos dan terlepas ribuan mil jauhnya. Perubahan mendadak ini di luar dugaan semua orang. Beberapa raja dan prajurit semuanya terkejut, kemudian tatapan mereka menjadi semakin dingin, lalu mereka mengejarnya. Ini adalah perburuan yang tak terbayangkan, dengan beberapa raja dan prajurit bersama-sama memburu sasaran. Hal ini tidak terjadi di surga selama waktu yang lama. Mengapa kalian mengejarku, sekumpulan kubis? Kambing tua itu mengirimkan suaranya melalui tubuh Xiao Chen, dan berkata, harta karun perang yang menantang surga telah diambil oleh Raja Teratai. Harta karun itu ada di dalam teratai batunya. Jika kamu tidak menghentikannya sekarang, dia pasti akan segera memurnikan harta karun perang itu, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya lagi mulai sekarang.
Swiss. Cahaya merah darah menyala, dan prajurit yang bergegas dari medan perang kuno surga menghilang dalam sekejap. Bang! Kabut air spiral juga menembus langit dan bumi, dan menarik diri dari pengejaran. Boom! Dan tangan misterius yang besar itu menamparkan Xiao Chen untuk pukulan terakhir, lalu mengikuti kedua pria itu dan melarikan diri. 2 dari 5 orang kuat pergi, tetapi Xiao Chen masih tidak bisa berhenti, karena binatang batu dan mayat batu tidak berniat melepaskannya dan terus mengejarnya. Kalian berdua kubis itu sakit. Kalian meninggalkan harta karun perang yang menantang surga itu dan malah mengejarku. Mengapa kalian pikir kalian bisa membunuhku? Kalian harus tahu bahwa orang-orang selevel kami tidak bisa dihancurkan. Kalian hanya membuang-buang energi kalian. Binatang batu dan mayat batu itu tidak tergerak. Mereka terus mengejar dan maju selangkah demi selangkah. Mereka tidak berniat membiarkan Xiao Chen dan kambing tua itu pergi. Apakah mereka berdua memiliki kebencian yang mendalam terhadapmu di kehidupan mereka sebelumnya? Mengapa mereka memaksamu seperti ini? Sepertinya mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuhmu. Xiao Chen bertanya pada kambing tua. Orang tua itu menjawab dengan sedih, aku punya banyak musuh, bahkan seluruh dunia. Apakah aku masih peduli dengan kedua kubis ini? Biarkan mereka mengejarku, aku akan membuat mereka lelah sampai mati. Tak usah dikatakan lagi, binatang batu dan mayat batu itu merasakan nafas kambing tua itu dan mengetahui jati dirinya. Lalu kini mereka ingin membunuhnya saat ia sedang sakit. Apakah kamu Kaisar Batu? Xiao Chen bertanya pada kambing tua. Dia telah lama mencurigai lelaki tua itu dan kini akhirnya dia menanyakan pertanyaan itu. Jika aku adalah Kaisar Batu, apakah aku masih takut pada kedua inkarnasi ini? Pukul saja kedua lalat ini sampai mati. Kambing tua itu sangat marah, lalu berkata dengan nada tinggi, Kaisar Batu adalah sosok yang paling hebat di generasinya. Dia tidak pernah lari dan tidak pernah mundur. Dia tidak boleh kehilangan muka. Xiao Chen, tidak, kita harus menyingkirkan kedua lalat ini. Kalau tidak kita mungkin benar-benar akan dibunuh oleh mereka. Ubah arah dan bergegas menuju wilayah kekuasaan Raja Teratai. Kambing tua itu menunjukkan sedikit rasa cemas. Xiao Chen tahu bahwa makhluk tua itu merasakan bahaya dan bergegas ke timur. Setelah terbang jutaan mil, tiba-tiba terdengar suara keras dari depan, di mana cahaya kacau melesat ke langit, dan aura harta perang yang menantang surga meledak lagi. Boom! Cahaya kekacauan yang tak berujung benar-benar menenggelamkan tempat itu, dan samar-samar orang bisa melihat Raja Lian dan beberapa orang lainnya sedang bertarung. Dasar kau orang tua yang abadi, kau benar-benar berhasil memasukkan harta karun yang menantang surga ke dalam teratai batu Raja Teratai. Binatang Lisi tampak sangat terkejut, lalu tanpa penundaan, ia melayang ke langit dan terbang menuju area di mana cahaya kacau itu bersinar. Mayat batu itu juga menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, sialan, benda tua itu, harta Zan benar-benar tidak ada bersamamu. Dia juga terbang dengan cepat dan tidak lagi mengejar Xiao Chen dan yang lainnya. Saya katakan bahwa kedua orang ini adalah yang paling kejam. Bagaimana mungkin mereka menyerahkan harta yang menentang surga demi dendam masa lalu? Kambing tua itu mendesah panjang, lalu terjatuh, tak mampu lagi menopang dirinya sendiri. Dengan kilatan cahaya, dia jatuh dari tubuh Xiao Chen, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap. Pada saat ini,
Rambut dan jenggotnya yang awalnya beruban berubah sepenuhnya menjadi putih salju, dan tubuhnya menjadi sedikit bungkuk. Sialan, sayang sekali. Aku, orang tua, terpaksa berlatih keras selama beberapa waktu. Kambing tua itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Xiao Chen menyipitkan matanya dan berkata, "Dasar orang tua, kau membuatku bertarung denganmu untuk hidup dan mati, tetapi pada akhirnya kau memberikan harta perang yang menantang surga begitu saja. Sungguh bantuan yang besar, hadiah yang sangat berharga. Apa hubunganmu dengan Raja Lian? Kau dapat meminta keuntungan padanya di masa depan, tetapi bagaimana kau akan memberiku kompensasi?" Petik 2. Jangan khawatir, tidak seorang pun bisa mendapatkan kubis-kubis itu. Raja Lian dan aku hanya menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Aku memberikan harta perang itu kepadanya, tetapi dia tidak punya kesempatan untuk memilikinya. Ayo kita kembali ke bintang matahari sekarang. Kambing tua itu memperlihatkan ekspresi serius. Dia tidak tampak bercanda dan sangat serius. Xiao Chen menatapnya dengan curiga, tetapi tidak ada bahaya saat ini, jadi dia tidak perlu khawatir tentang apapun saat pergi ke sana. Kedua lelaki itu berubah menjadi dua hantu, menghindari mata dan telinga semua pembudidaya di bumi, dan bergegas menuju bintang matahari. Faktanya, tidak ada seorang pun yang memperhatikan langit saat ini, dan pikiran kuat para dewa semuanya diarahkan ke alam dewa Raja Teratai Timur. Xiao Chen dan teman-temannya kembali ke istana bintang matahari dengan selamat. Kambing tua itu menarik Xiao Chen dan bergegas memasuki formasi yang telah dibentuknya. Dia sangat gembira dan berkata, "Waktunya untuk menyaksikan keajaiban telah tiba." Dasar orang tua, banyak sekali tipu daya. Xiao Chen sudah tahu apa yang akan dia lakukan. "Nak, berhenti bicara omong kosong dan cepat korbankan peta suci itu. Mari kita mulai membalikkan keadaan dan biarkan mereka semua menangis. Ambil kembali harta perang dari Raja Teratai. Kau sudah memberikannya padanya, apa kau tidak takut dia akan mengejarmu di masa depan? Kerja samaku dengannya hanya saling menguntungkan. Aku telah melakukan apa yang kujanjikan padanya. Setelah mengirimkan harta perang kepadanya, kerja sama telah berakhir. Sekarang kita harus mendapatkan hak harta perang itu dengan cara kita sendiri." Kambing tua itu mengucapkan kata-kata ini dengan penuh percaya diri, dan berkata, "Meskipun aku memiliki beberapa masalah sekarang, aku masih bisa mendominasi surga." Namun, ketika dia mengucapkan beberapa kata terakhir, dia jelas sedikit kurang percaya diri, dan dapat dilihat bahwa kondisi fisiknya memang sangat buruk. "Jika aku sembuh, bahkan jika semua leluhur yang sudah mati kembali, itu tidak masalah. Kita semua adalah raja dan prajurit, siapa yang takut pada siapa?" Kambing tua itu tampak menyemangati dirinya sendiri, dan perlahan-lahan menjadi percaya diri, dan berkata, "Suatu hari nanti, aku akan kembali ke bumi. Kalau begitu, apa yang kulihat di depan mataku adalah seberkas pikiran ilahi atau kesadaran ilahi." Xiao Chen menatapnya dengan aneh dan berkata, "Apakah tubuh aslimu masih berdiri? Apa yang kau tahu, bocah kecil? Cepatlah dan tawarkan peta formasi dan ambil harta karun itu." Kambing tua itu mendesak, "Surga sangat rumit, bahkan leluhur Pulau Gantung telah dibangkitkan, mungkin ada prajurit lain yang akan kembali melawan keinginan surga, jika raja-raja besar yang legendaris juga muncul kembali di dunia, itu akan buruk." Xiao Chen tidak membuang waktu, karena takut akan kecelakaan,
peta formasi berputar dan muncul di tengah formasi absolut. Hehe, aku benar-benar jenius. Saya mengukir dua formasi sempurna, positif dan negatif, yang saling berhubungan. Mereka bertempur sampai mati, tapi aku merampas buah kemenangan. Ini disebut menyusun strategi dan memenangkan pertempuran jutaan mil jauhnya. Melihat penampilannya yang narsis, Xiao Chen ingin sekali menghajarnya. Orang tua ini terlalu tidak tahu malu. Paling-paling, dia hanya seorang penipu. Apa yang sedang menyusun strategi? Itu hanya omong kosong. Bas. Diagram formasi bergetar sedikit, membuat semburan suara aneh, terus-menerus berubah dalam formasi, dan itu kabur. Oke, aku datang. Mata kambing tua itu memancarkan dua sinar cahaya aneh, dan dalam kegembiraan dia bahkan mencabut segenggam janggutnya. Aura seperti badai yang mengamuk tiba-tiba terpancar dari formasi, cahaya kacau bersinar, dan harta perang yang menantang surga bergegas keluar. Xiao Chen dengan cepat menekannya dengan diagram ilahi dan mengambilnya. Oke, haha. Kambing tua itu tertawa liar, tetapi kemudian berubah warna dan berteriak, "Nak, mari kita bergabung dengan cepat." Beberapa kubis bergegas. Di tengah formasi, dari lubang hitam, semburan aura yang mengerikan meledak, dan seorang pria kuat hendak bergegas keluar. Binatang batu Gerindra, kembalikan padamu, kotak batu. Kambing tua itu dipenuhi dengan kebencian yang tak berujung dan melemparkan kotak batu yang bau itu ke dalam lubang hitam. Makhluk-makhluk jahat di dalam kotak batu itu mencurahkan kutukan berdarah pada binatang batu dan mayat batu di dalam lubang hitam itu. Mereka sangat marah dan meraung, dasar makhluk tua terkutuk. Binatang buas, mayat tua, kita akan bertemu lagi nanti. Sampai jumpa lagi dalam 30.000 tahun, saat aku benar-benar kembali. Kambing tua itu meraung tanpa menunjukkan kelemahan apapun, lalu dengan cepat bergabung dengan Xiao Chen, dan bahkan memenjarakan formasi absolut di peta dewa, dan mereka bergegas ke langit. Namun, meski begitu, itu tidak dapat menghentikan para raja untuk bergegas keluar. Lubang hitam tidak menutup dengan lenyapnya formasi absolut, dan kedua raja itu bergegas keluar satu demi satu. Ayo pergi. Setelah Xiao Chen dan kambing tua itu bergegas keluar dari bintang matahari, mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Hukum asal mula Dao besar dikerahkan secara ekstrim, dan dalam sekejap mereka berada sejuta mil jauhnya. Sembunyi. Mereka berdua langsung menyelam ke bawah tanah, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang di pusat bumi, dan akhirnya berubah menjadi batu, menjadi sunyi dan tak bergerak, dan napas mereka menghilang. Pada hari ini, surga benar-benar gempar. Beberapa raja dan prajurit bersaing untuk mendapatkan harta perang yang menantang surga, tetapi pada akhirnya semuanya gagal. Itu digantikan oleh yang tampak biasa saja lelaki tua itu, yang berada di luar ekspektasi semua orang. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita akan menemukan dan kemudian kehilangan raja teratai. Itu bukan apa-apa. Dikatakan bahwa binatang batu asah dan mayat batu berlumuran darah. Dan para prajurit hebat itu juga gagal. Itu tidak terbayangkan. ... Orang-orang membicarakannya. Jauh di dalam lapisan alam surgawi, Xiao Chen menggunakan batu pangu untuk menyembunyikan auranya, lalu bersembunyi di peta dewa. Pada saat ini, dia bertanya kepada kambing tua itu tentang identitas sebenarnya dari para raja dan prajurit yang mengejar mereka.
Cahaya berdarah yang mengalir ke bintang matahari dari medan perang kuno surga, jika aku tidak salah, seharusnya adalah Raja Batu bernama San Jun yang telah kembali melawan kehendak surga. Adapun tangan besar yang menghalangi kita, sekarang setelah kupikir-pikir dengan saksama, itu sangat familiar. Itu pasti nenek moyang Pulau Gantung. Aku tidak menyangka leluhur Gantung benar-benar tidak mati. Dan raja yang tersembunyi di kabut air spiral, jika aku tidak salah, seharusnya adalah Raja Air Song Dafei. Setelah mendengar apa yang dikatakan kambing tua itu, Xiao Chen terdiam. Raja teratai, binatang batu asah, mayat batu, San Jun, leluhur Gantung, Raja Air Song Dafei, 6 raja surga dan prajurit muncul bersama-sama, yang benar-benar menakutkan. Tak satu pun dari ke-6 orang itu mengungkapkan tubuh asli mereka, tetapi hanya dengan mengirimkan avatar mereka, mereka sudah tak terkalahkan. Jika tubuh asli mereka keluar, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Ada berapa banyak raja di surga? Ini adalah pertanyaan yang sangat dikhawatirkan Xiao Chen. Tidak banyak. Alam surga selalu memiliki sistem orang baru menggantikan orang lama. Kelahiran raja baru yang kuat pasti akan disertai dengan jatuhnya raja lama. Jumlah raja sangat stabil sejak zaman kuno. Si kambing tua memberi Xiao Chen pernyataan samar, menghindari jumlah raja yang spesifik. Namun, beberapa petarung yang kembali melawan segala rintangan dianggap variabel. Kalimat ini membuat Xiao Chen sangat bingung, tetapi orang tua ini selalu berbicara dengan cara yang misterius. Dia tidak menjelaskan secara rinci. Sebaliknya, ia mendesak, yang terpenting sekarang bukanlah membahas hal-hal ini, tetapi melihat apa harta perang yang menantang surga itu. Xiao Chen juga penuh dengan rasa ingin tahu dan ingin tahu apa harta perang di Istana Bintang Matahari. Dengan kilatan cahaya yang kacau, harta perang muncul di depan mereka berdua. Kupas kulit kekacauan. Bagian luar harta perang itu dilapisi dengan kulit batu kekacauan yang amat keras. Mereka berdua terus memukulnya, menyebabkan kulit batu kekacauan perlahan retak, menampakkan harta karun di dalamnya. Telah tiba saatnya untuk menyaksikan keajaiban. Air liur kambing tua itu hampir mengalir keluar. Xiao Chen juga sangat gugup, menatap harta perang di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Retak, kulit batu kekacauan akhirnya hancur total, dengan serpihan cahaya bersinar saat terjatuh, memperlihatkan harta perang di dalamnya. Saat mereka melihat Zhan Bao, mereka langsung ketakutan di tempat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hal yang diperjuangkan oleh beberapa raksasa di surga demi hidup dan mati, adalah hal yang biasa saja. Kambing tua itu memegang kunci batu sepanjang ibu jari di tangannya, air mata mengalir di pipinya, dan berkata, "Aku sudah memperhitungkan segalanya, mempertaruhkan tubuhku yang hancur untuk merebut harta karun itu, dan mencabut gigi dari mulut harimau, dan yang kudapatkan hanyalah benda kecil seperti ini." Dia tanda pagar Akeong tanda pagar Akeong persen tanda pagar. Bukankah dikatakan bahwa saat seseorang melihat harta perang, jendela baru akan terbuka di dunia kultivasi siapapun? Mungkinkah itu kunci busuk seperti itu? Membukanya tanpa biaya. Aku juga bisa membuat 100 atau 80 kunci busuk seperti itu. Tidak mengherankan jika kambing tua itu kecewa. Kunci batu ini terlalu biasa. Meskipun terbuat dari batu, yang sangat keras dan sulit membusuk, tidak ada gejolak kekuatan suci di atasnya, dan tidak ada bekas yang tertinggal di atasnya.
Xiao Chen mengambilnya dan melihatnya berulang kali, tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa. Sial, apakah aku perlu membawa kunci jelek ini untuk pergi ke suatu tempat dan membuka pintu? Kambing tua itu berkata dengan marah, tidak ada petunjuk sedikit pun. Xiao Chen juga terdiam. Harta karun yang menantang surga yang diperolehnya dengan susah payah ternyata adalah sebuah kunci batu. Mungkin menyembunyikan beberapa rahasia yang mengejutkan, tetapi itu sama sekali tidak berguna saat ini. Kunci batu, coba kupikirkan. Pada saat ini, kambing tua itu tiba-tiba bergumam sendiri, mengulang 3 kata, kunci batu. Kapan dalam sejarah surga muncul kunci batu yang begitu misterius? Ia menelusuri ingatannya, mengingat kembali berbagai kejadian masa lalu yang telah dialaminya selama bertahun-tahun yang tak berujung. Setelah setengah seperempat jam penuh, kambing tua itu tiba-tiba berteriak keras. Ekspresinya menjadi sangat gembira, dan berkata, "Aku mengingatnya." Apa yang kamu ingat? Suasana hati Xiao Chen juga berfluktuasi. Miliaran tahun yang lalu, ketika aku masih seorang bijak kecil, aku mendapat kehormatan melihat 2 raja batu bermain catur di bawah pohon suci yang menjulang tinggi.